Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Sudah lama kita nggak jumpa di udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini, sore hari ini kita akan mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mau ikut program rekalibrasi atau repatriasi pulang ya. Kita ketahui bahwa program repatriasi pulang ini suatu kesempatan bagi teman-teman yang sekarang ini bekerja di Malaysia tanpa memiliki izin kerja yang sah, maka kerajaan Malaysia memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk kembali ke Indonesia dengan hanya membayar denda yang lebih murah ya, yaitu 500 ringgit ya, tanpa dikenai hukuman ya. Jadi kalau teman-teman ini katakanlah pergi ke immigration, mau ikut program repatriasi pulang ini tanpa ada hukuman dan nanti diberikan kemudahan untuk pulang dengan membayar denda 500 ringgit. Kalau nanti program ini sudah selesai, yaitu selesainya 31 Desember tahun ini, maka resikonya pertama kemungkinan teman-teman menghadapi masalah hukum ya, karena setelah program repatriasi ini pihak Jabatan Imigrasi Malaysia akan melakukan operasi penegakan hukum ya, karena sudah diberi kesempatan pulang tetapi tidak pulang, maka akan diberikan atau dilakukan penegakan hukum. Itu resiko pertama. Resiko kedua, kalau nanti katakanlah mau pulang setelah tanggal 31 Desember 2024, maka dendanya akan jauh lebih mahal ya. Rata-rata itu sekitar 3.100 ya, tergantung berapa lama di sini itu kerja kosongan. Jadi bedanya jauh. Kalau sekarang ini hanya 500, nanti sampai 3.100. Tetapi yang lebih penting adalah sekarang ini bisa pulang dengan selamat tanpa ada resiko dilakukan atau ditahan oleh pihak imigrasi Malaysia. Jadi gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengingat waktunya tidak lama lagi, kira-kira tinggal 1 bulan. 1 bulan itu bukan waktu yang lama. Nah, bagaimana caranya ikut program repatriasi pulang? Pertama, bagi teman-teman yang belum memiliki dokumen perjalanan atau ya, seperti paspor ataupun SPLP yang masih berlaku, maka dapat mendaftar langsung ke Jabatan Imigrasi Malaysia ini melalui saluran online ya. Saluran online itu ada tautannya, yaitu sto.imi.gov.my. Itu yang merah tuh di bawah tuh ya. Tadi mana tadi tuh yang merah? Nah ini. Jadi membuat temu janji online dulu tuh di yang tulisan merah tuh ya. Ini bagi yang sudah memiliki dokumen perjalanan yang masih berlaku. Cara pembayarannya itu seperti yang sudah, yaitu dengan cashless atau non tunai. Itu ada bisa dengan kartu kredit, bisa dengan kartu debit, ataupun dengan touch and go e-wallet ya. Yang e-wallet, yang aplikasi itu, bukan yang kartu ya, yang e-wallet. Nah, tetapi bagi teman-teman yang sekarang ini belum
memiliki dokumen perjalanan yaitu paspor ataupun SPLP yang masih berlaku, maka teman-teman harus membuat dokumen perjalanan dulu ya, membuat SPLP dulu ya. Ya caranya itu sudah seperti biasa ya, ada di linknya atau di tautannya imigrasi ya di KBRI, itu yang di antrean.kbrikl.id. Nah di sini antriannya di sini ya. Buat antrian nanti kalau kosongan tentunya harus dengan SPLP, nggak mungkin dengan paspor ya. Paspor itu boleh digunakan kalau dia masih berlaku. Kalau masa berlakunya katakanlah Pak, kalau kurang 6 bulan gimana, masa berlakunya boleh, tetap boleh dipakai. Yang penting kalau mau pulang itu harus masih berlaku ya. Jadi yang belum memiliki paspor ataupun SPLP maka harus buat antrian dulu. Ini biasa ya, nanti tinggal ngisi, pembayarannya pun secara cashless ya, ada macam-macam, bisa dengan debit card, kartu kredit card, bisa dengan yang lain-lain, itu banyak pilihannya ya. Nah ini untuk antrian SPLP sekarang ini bisa dicepat ya. Kalau sekarang daftar mungkin Selasa atau Rebo sudah dapat tuh ya. Nah tolong teman-teman, saya ingin ingatkan, bagi yang memang rencana mau pulang, buat SPLP-nya sekarang ya. SPLP itu berlaku 1 tahun ya. Nah kalau nanti misalkan pulangnya bulan-bulan Desember ya nggak apa-apa, yang penting sudah punya SPLP dulu. Nah kalau nanti daftarnya belakangan setelah bulan November memasuki Desember, ada kemungkinan itu antriannya panjang, bisa lebih dari 1 bulan. Nah ini kalau nanti lebih dari 1 bulan maka masa repatriasinya itu akan selesai ya. Nah ini yang saya ingin ingatkan teman-teman ya, yang belum memiliki SPLP ataupun paspor yang masih berlaku, buat SPLP sekarang ya. Sekarang ini kalau saya lihat di tingkat kehadiran kita, sebetulnya 1 hari itu menyediakan kuota ataupun antrian itu sampai 550 itu kita buka. Tetapi yang kalau saya lihat yang datang rata-rata itu kurang dari 400, sekitar 300-350. Jadi kita sudah sediakan antrian 550, tetapi yang datang kurang dari itu. Jadi tolong yang sudah punya nomor antrian buat sekarang ya, itu masa berlakunya nanti 1 tahun ya. Dan nanti kalau mau pulang belakangan di bulan Desember tidak masalah. Jadi tolong saya ingatkan sekali lagi, bagi teman-teman yang belum memiliki SPLP ataupun tidak memiliki paspor yang masih berlaku, buat SPLP-nya sekarang ya. Mumpung masih ada kesempatan, dan antriannya sekarang hanya 2 atau 3 hari sudah dapat tuh ya. Kalau kemarin itu memang sampai 1 bulan lebih tuh, ada sampai 2 bulan. Tetapi alhamdulillah sekarang KBRI Kuala Lumpur diberikan bantuan tenaga dari Jakarta, sehingga kita bisa memproses lebih banyak lagi SPLP dan paspor setiap hari. Kalau paspor nggak ada masalah, kalau besok daftar hari Selasa itu sudah dapat giliran ya. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya, secepat mungkin, jangan menunggu nanti bulan Desember. Kalau bulan Desember ada resiko semuanya penuh antrian. Nah ini yang harus dijaga. Kalau nanti melewati 31 Desember maka dendanya akan menjadi 3.100 maksimal ya. Atau bahkan kalau tidak pulang, ini ada resiko kena tangkap karena pemerintah Malaysia akan melakukan penegakan hukum ya. Jadi tolong ya, ini kalau ada teman-teman yang mestinya
sekarang sih nggak ada waktu tunggu. Tetapi kalau ada keperluan dapat antriannya yang lama itu cukup lama, itu boleh saja minta dimajukan kalau ada keperluan yang sifatnya mendesak. Mendesak itu misalkan ada keluarga yang sakit atau memang teman-teman ada yang sakit harus segera pulang, itu boleh mengajukan permohonan agar bisa diproses dengan cepat. Ya, misalkan yang sakit atau ada keperluan-keperluan lain yang sifatnya mendesak, kami pun membantu untuk mempercepat ya. Nah, ini bisa menghubungi hotline ataupun nomor telepon di bagian imigrasi ya. Nomornya ini tolong dicatat 017 ya. 017 736 2331. Nah, ini nomor-nomor atau nomor hotline yang dapat digunakan kalau teman-teman ada keperluan yang sifatnya mendesak ya, yang sifatnya mendesak, minta dimajukan, maka bisa menghubungi nomor ini. Tetapi bagi yang belum mendaftar, sekali lagi saya menghimbau segera buat SPLP sekarang ya. Mumpung sekarang antriannya cuma beberapa hari, mungkin 2-3 hari sudah dapat ya. Itu berlakunya 1 tahun, jadi tidak harus pulang bulan November katakanlah. Kalau mau pulang Desember masih boleh, tetapi saya sarankan sebaiknya pulang ke Indonesia secepat mungkin. Karena apa? Karena kalau nanti di akhir bulan Desember atau mendekati Desember, pasti harga tiket pun akan mahal karena akan ada liburan Natal, liburan Tahun Baru, maka tiket pesawat itu pasti akan mahal. Nah, apalagi kalau sampai melewati 31 Desember, maka dendanya yang akan mahal sampai 3.100. Jadi itu yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin membuat SPLP ya, sekarang diajukan proses syarat-syaratnya seperti biasa, bisa menggunakan paspor yang lama, bisa pakai KTP ataupun kartu keluarga ataupun surat keterangan kelahiran, itu boleh ya. Kalau yang misalkan dokumennya tidak cukup, itu nanti menghubungi daftarnya ke atas hukum, yang jangan pilih imigrasi tapi ada atas hukum tuh, di sini ada nggak? Tapi jadi nanti di atas hukum baru dibuatkan pengantar untuk buat SPLP. Ini kalau yang tidak ada dokumennya. Termasuk yang saya himbau untuk pulang lebih cepat atau daftar lebih cepat adalah bagi teman-teman yang punya anak ya. Yang punya anak ini pun nanti melalui atas hukum untuk dibuatkan ya. Ini yang anak-anak ini nanti bisa pakai sijil lahir dari JPN, surat hospital, bisa pakai paspor ataupun SPLP, mengisi formulir nanti ada di situ, hubungi saja di bagian atas hukum nanti pilihnya ya. Nah, itu sudah biasa, ada sijil lahir, ada pak orang tua boleh. Ini syarat-syaratnya visa orang tua, surat nikah. Kalaupun Pak dokumennya tidak ada, datang saja. Dokumen yang ada apa? Nanti misalkan ada surat keterangan dari rumah sakit saja ya. Pokoknya prinsipnya kita akan permudah ya bagi anak-anak yang belum memiliki dokumen SPLP ya. Nanti dibuatkan sekaligus surat bukti kewarganegaraan ya, penegasan kewarganegaraan dan juga laporan kelahirannya. Jadi ini yang anak-anak ini memang perlu sedikit masa, tetapi 1 hari pasti selesai. Nah, untuk anak-anak ini maka orang tuanya dulu yang harus buat dokumen ya. Orang tuanya dulu sudah punya SPLP, baru nanti urus dokumen anak-anaknya. Anak-anak pun
juga perlu SPLP. Jangan sampai nanti mau bawa anak pulang, orang tuanya sudah punya, anaknya tidak ada paspor atau tidak ada SPLP, maka anaknya nggak bisa pulang. Jadi buat sekaligus untuk anaknya ya. Jadi ini penting saya ingatkan karena ada saja ya teman-teman kita yang punya anak ya, lalu anaknya mau dibawa pulang ya. Jadi sekaligus untuk anak-anaknya dibuatkan dokumen ya. Jadi itu tadi yang terpenting ya untuk teman-teman semua ya. Yang itu yang terkait dengan masalah program repatriasi ya. Jadi pertama saya ulangi lagi, bagi yang belum memiliki SPLP atau tidak memiliki paspor yang masih berlaku, segera buat SPLP dan nanti setelah itu daftar ke imigrasi. Termasuk bagi yang punya anak, anaknya pun perlu dibuatkan dokumen perjalanan ya, SPLP. Anaknya harus punya SPLP ya. Anak-anak itu bayarnya lebih murah, 100 ringgit ya kalau anak-anak. Dia hanya bayar special pass ya. Jadi itu yang terpenting. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, ini di luar repatriasi ya. Sekarang ini di Indonesia itu sedang dilakukan pengetatan bagi warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri secara non prosedural atau secara ilegal lah gampangannya gitu ya. Nah ini sekarang juga di Indonesia sekarang lebih ketat ya. Tadi kan sudah saya share tuh di Facebook, ada 20 warga negara Indonesia yang mau kerja ke luar negeri lalu bilangnya mau melancong. Ya pasti ketahuan lah ya. Yang bilang yang bohong mau melancong akan ketahuan juga. Jadi jangan pergi ke luar negeri dengan cara yang tidak benar. Ikuti cara yang benar dan itu lebih murah sebetulnya ya. Itu jauh lebih murah kalau kita dibanding dengan yang jalan-jalan ilegal. Ya memang perlu waktu ya, tapi itu lebih murah dan yang penting adalah lebih aman ya. Nah, teman-teman juga perlu ketahui ya bahwa kerajaan Malaysia sampai saat ini, sampai akhir tahun itu belum membuka koli visa atau belum membuka lowongan lah sederhananya ya bagi pekerja asing untuk masuk ke Malaysia, kecuali bagi mereka yang bekerja di rumah tangga atau pekerja rumah tangga, pekerja domestik ya, itu masih boleh. Kemudian yang juga masih boleh adalah yang bekerja di perkebunan, di kebun sawit ya. Tetapi ini pun harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Kalau nanti datang ke sini tidak mengikuti prosedur, nanti pun akan mengalami kesulitan. Apalagi yang mau kerja di ladang, itu sekarang mereka nggak akan terima tuh yang kerja-kerja kosongan ya. Dan juga yang rumah tangga ikuti aturannya, dan itu lebih murah karena ya baik yang rumah tangga maupun yang di ladang sawit itu tidak dipungut biayanya akan ditanggung oleh majikannya ya. Ya memang perlu sedikit waktu, tetapi lebih aman dan lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya ya. Resiko kedua kalau nanti kerja secara kosongan begitu atau masuk ke Malaysia secara tidak benar dan bekerja di sini, pemerintah Malaysia pun akan melakukan penegakan hukum. Jadi resikonya besar. Belum lama, kira-kira 2 minggu lalu saya pergi ke salah satu depo imigrasi itu ya. Itu banyak tuh yang kena tangkap ya, dan itu sudah cukup lama di depo imigrasi. Nanti kalau ada
yang bekerja secara ilegal pun resiko kena tangkap menjadi lebih besar ya. Jadi ini yang hal kedua yang ingin saya ingatkan, jangan masuk ke Malaysia secara ilegal karena resikonya besar ya. Resiko apalagi kalau yang melalui jalur belakang. Nah, ini kan sekarang juga kita tahu lagi musim hujan dan badai ya. Tolong jaga keselamatan, jangan melalui jalur belakang ya. Resikonya besar, hujan deras, banyak angin, jadi resiko terjadinya kecelakaan di laut itu pun sangat besar ya. Jadi ini hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Sementara ini Malaysia belum menerima pekerja asing, bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi dari negara-negara lain pun masih ditutup ya, kecuali dua sektor tadi, yaitu rumah tangga dan ladang sawit. Tetapi itu harus melalui prosedur yang benar dan itu lebih murah ya. Saya katakan tadi tidak dipungut biaya untuk pekerjanya ya. Itu yang ingin juga saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ini juga tolong sampaikan kepada teman-teman ataupun keluarganya yang di Indonesia ya. Tolong ini disebarkan ke teman-teman, kepada saudara-saudaranya di Indonesia. Sampaikan jangan masuk ke Malaysia secara ilegal, dan sampaikan juga bahwa Malaysia belum membuka lowongan kecuali untuk dua sektor tadi ya. Jadi jangan nekat-nekat, nanti justru menjadi masalah, apalagi kalau nekat masuk melalui jalur belakang. Itu kan di Facebook suka ada tuh yang nawar-nawarin ya, datang ataupun pulang Malaysia melalui jalur belakang. Kalau yang mau pulang pun jangan melalui jalur belakang ya. Teman-teman kan tahu sendiri tuh, sekarang ini banjir di mana-mana di Malaysia, banyak banjir, hujannya deras, anginnya pun kencang. Jadi ingat keselamatan keluarga, keselamatan diri sendiri, jangan pulang melalui jalur belakang karena resikonya besar dan biayanya pun juga kan mahal. Lebih baik ikut program repatriasi yang bayarnya lebih murah. Kalau nanti mau kerja, ya bisa kerja ke negara lain juga kan. Sekarang ini banyak negara yang juga membuka lowongan ya, yang kondisinya juga baik untuk teman-teman. Seperti di Jepang itu banyak menerima sekarang tuh untuk kerja di pertanian dan juga di pabrik-pabrik. Sekarang Jepang juga banyak menerima, Korea juga banyak yang terima. Jadi tidak harus ke Malaysia gitu ya, bisa pergi ke negara-negara lain yang juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau bekerja di luar negeri. Itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Nah, di luar dua hal itu yang terkait dengan masalah keimigrasian dan ketenaga kerjaan, saya juga menghimbau kepada teman-teman ya, kalau ada masalah itu sebaiknya menghubungi KBRI ya. Itu ada nomor-nomor hotline yang bisa dihubungi. Jangan mengikuti pendapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mau lewat Facebook saya pun silahkan tanya di Facebook saya boleh. Bisa juga ke nomor-nomor hotline yang sudah disediakan oleh KBRI. Itu yang ketiga yang ingin saya. Kemudian yang terakhir, ini di luar masalah tenaga kerjaan, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman yang masih nanti akhir tahun sampai dengan awal tahun masih ada di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur ini akan mengadakan semacam pesta rakyat gitu ya, Gebiar Indonesia tanggal 30
November sampai tanggal 1 Desember di TRX tuh, di gedung TRX yang baru tuh, yang di dekat KBRI tuh kan ada gedung yang baru tuh, mall yang baru di Jalan Tun Razak. Nanti di belakang situ kita akan mengadakan acara tahun baruan bersama-sama ya di KB apa di TRX itu, yaitu pada tanggal 30 November dan 1 Desember untuk menyambut tahun baru lah ya. Tapi juga ini untuk kita sama-sama kumpul ya, sama-sama kumpul dengan staf KBRI. Banyak tuh, boleh jualan juga. Yang mau jualan boleh nanti daftar ke bagian ekonomi. Nanti juga banyak pertunjukan-pertunjukan, ada tari-tarian, ada nyanyi. Yang mau menyumbang pertunjukan pun boleh nanti dihubungi bagian Pensosbud ya, Pensosbud atau di bagian ekonomi. Kalau teman-teman yang punya bakat bagus ya boleh tampil di situ. Itu acaranya 3 hari tuh. 3 hari kita pesta bersama. Nanti kalau informasi lebih lanjut tentu akan diumumkan oleh KBRI. Bagi mereka yang mau berpartisipasi bisa menghubungi nomor yang disediakan oleh KBRI. Nanti kita buatkan pengumumannya ya, buatkan pengumumannya. Kita sama-sama kita bergembira begitu ya, menjelang pergantian tahun ya, dari 2024 sampai 2025. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan ya, dan sekali lagi yang terpenting masa repatriasi tinggal 1 bulan lagi ya. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah-masalah nanti bisa di DM ya, di DM di Facebook KBRI, di DM ada hal-hal yang kurang jelas silakan ditanyakan. Tapi saya kira sudah cukup jelas ya. Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti langsung saja di DM di Facebook. Nanti ada tim media sosial KBRI yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ada lagi nggak yang perlu disampaikan? Pengumuman? Kalau cukup ya. Saya kira itu saja ya teman-teman. Selamat berhari Minggu ya. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik ya. Mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing dan juga menjaga nama baik bangsa Indonesia di Malaysia dengan cara bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Jangan kita melakukan pelanggaran hukum di sini, karena itu merugikan diri sendiri dan juga itu merugikan citra bangsa Indonesia ya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita sama-sama menjaga diri, jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa silakan hubungi KBRI atau juga bisa hubungi di Facebook saya pun boleh juga ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.